Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hambanya yang soleh, mengatakan kepada malaikatnya, laqad ibtalaitu abdi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, saya telah menguji hambaku, laqad ibtalaitu abdi li ajli an asma' sautah. Demi apa? Li ajli an asma' sauta. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita, menurunkan penyakit kepada kita. Allah hanya ingin apa? Mendengarkan perkataan kita, mendengarkan suara rintihan kita, mendengarkan doa kita. Mungkin selama ini kita yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur yang berpuluh-puluhan tahun, Allah untuk berdoa mengatakan ya Allah. Mungkin kita lupa dengan itu semua, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ujian kepada kita guna untuk mendengarkan suara rintihan, mendengarkan kata kepada kita, ya Allah, inni fakir fa'agnini. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mendengarkan kepada kita doa kita, ya Allah, sesungguhnya hamba ini adalah orang fakir, maka berilah hamba ini kekayaan. Kadang kita sebagai manusia banyak angan-angan. Kadang kita sebagai manusia banyak maunya. Kadang kita sebagai manusia hanya memandang hal yang kecil dan melupakan hal yang besar. Ma'asyiral muslimin, kita ingin menjadi orang yang paling kaya. Kita ingin menjadi orang yang paling sukses di dunia ini, tetapi kita lupa. Kita ingin menjadi orang yang selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kita lupa. Kita ingin menjadi orang kaya, tetapi kita duduk di rumah kita. Kita ingin menjadi sukses, kita ingin menjadi orang yang paling pintar, tetapi buka buku saja kita enggan. Kita ingin menjadi orang yang paling soleh, tetapi untuk melaksanakan solat 5 waktu saja kita masih enggan. Kita melangkahkan kaki kita dari masjid ke rumah saja gara-gara dingin, kita enggan untuk melakukannya. Bagaimana menjadi orang yang paling soleh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah katakan, yang sampai istrinya Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjaminkan kepada engkau untuk masuk surga. Kenapa engkau masih sholat sampai kakimu itu hangga, kalau bahasa Ndaita, sampai kakimu itu hangga, bahasa Ndai, hampir keluar darah, bayangkan. Tapi apa kata? Bangun malam sholat, bangun malam sholat. Kok setiap malam sholat? Bukan sholat wajib, enggak. Sholat malam, sholat sunnah tidak diwajibkan untuk umatnya, tetapi Rasulullah bangun, yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surga, dijamin. Rasulullah manusia yang paling mulia, tapi apa katanya? Afala akuna abdan syakura. Apakah saya tidak boleh untuk menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu hanya untuk menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau bangun malam, bukan solat wajib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kunci kesuksesan itu adalah tumbuh dari sebuah keyakinan. Maka tanyakan kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita yakin? Sudahkah kita yakin? Sudahkah kita tanamkan pada diri kita, apakah saya ini sudah benar-benar menjadi orang mukmin? Kita banyak angan-angannya, kita banyak maunya, tetapi kita lupa. Boleh kita mencari harta, boleh kita mencari kekayaan, fantashiru fil ardi faddal. Boleh kita terserah. Kita mau cari sampai ke Amerika, kita mau cari sampai ke negeri Cina, cari harta untuk dunia, terserah. Tetapi jangan lupa. Lupa apa? Jangan lupa dengan yang menciptakan harta, dengan yang memudahkan kita untuk menuju harta itu, jangan lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita ini saking semangatnya, keluar pagi pulang malam.
tetapi tidak pernah mengingat Allah. Dengar azan aja kita masih enggan. Wallahi, yang sekarang ini sudah menjadi tentara, yang sekarang ini yang duduk pada kesempatan ini bersama kita yang sudah menjadi polisi, pegawai negeri, yang menjadi tentara contohnya, menjadi bawahan, dipanggil sama komandannya. Ta'al, sini katanya. Apakah kita berani enggak kita yang menjadi bawahannya itu mengatakan tunggu sebentar? Saya yakin 100% tanpa kurang pasti datang dengan segera. Siap, komandan. Bayangkan, itu adalah manusia. Komandan kita tidak berani kita mengatakan tunggu dulu sebentar. Wallahi saya mengatakan di atas mimbar ini tidak ada yang berani kayak gitu, apalagi kita baru masuk menjadi tentara atau polisi. Allah mengatakan bukan sini, enggak begitu. Allah mengatakan hayya 'alas shalah. Apa artinya? Mari menuju kemenangan, kata Allah. Kemenangan Allah panggil. Apa kita? Tunggu dulu sebentar. Saudara kita panggil, ya Allah salat dulu. Allah Karim. Teganya kita mengatakan kepada Allah yang memberikan kita, wallahi ayyuhal ma'asyiral muslimin, kedipan mata kita ini, kaki yang melangkah ini, barang siapa yang beriktikad, berkeyakinan bahwa dia bisa bertakhallus atau bisa melepaskan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak membutuhkan Allah 1 detik aja, bukan 1 detik, sekejapan mata dia bisa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala sekejap mata, kata para ulama bahwa dia adalah telah kafir. Dia yang berkeyakinan bahwa dia bisa bertakhallus, melepas diri dari Allah Subhanahu wa taala, saya tidak membutuhkan engkau ya Allah 1 detik aja, bukan 1 detik, sekejapan mata, katakan itu dan berkeyakinan bahwa kita bisa bergantung pada diri kita 1 menit atau 1 detik atau sekejapan mata, maka kita telah kafir. Itu kata para ulama. Segala sesuatu ma'allahi tuntas. Bersama Allah pasti selesai. Suatu kisah seorang soleh. Dikisahkan begini. Ada seorang budak. Zaman dulu, ini seorang budak itu dijual belikan. Nah, tuan ini melihat budak ini, kok kelihatan budak ini kok soleh banget. Soleh kali. Datanglah dia kepada pembelinya, saya ingin membeli budak ini. Dibelilah, dibawa ke rumahnya. Dan orang ini punya budak-budak yang lain, bayangkan. Apa yang dikatakan kepada budak yang dia lihat ini kelihatan soleh, dia katakan, pilih kamar ini, terserah kamu mau pilih yang mana. Apa yang dia pilih, bayangkan. Dia pilih yang paling buruk kali. Buruk seburuk-buruknya kamar, di antara kamar-kamar ini kamar yang paling ujung. Aneh. Kaget itu pemiliknya yang ingin membeli budak ini, kok aneh. Katanya, kenapa engkau memilih yang itu? Itu kan kamar yang paling buruk. Itukah kamar yang paling jelek, katanya. Apa kata budak? Kamar itu akan indah dan bagus apabila kamar itu saya berinteraksi bersama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan apa yang dilakukan oleh budak itu. Dia masuk kamarnya dan pemilik budak itu, dia itu nggak tenang. Dia itu masih merasa aneh. Apa yang dilakukan oleh budak ini? Kok pilih kamar yang paling jelek itu? Malam hari dia nggak tidur. Dia datang, perhatikan si budak ini, bagaimana budak ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa ganjaran Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang dia minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan. Didatangi oleh pemilik rumah, dia perhatikan apa yang dilakukan. Dia menemukan budak itu, kamarnya aja itu kok keluar cahaya, dan zaman dulu jarang ada lampu di malam hari. Dan sunnahnya kalau sudah tidur lampunya ditutup. Nah, budak itu kok kamarnya keluar cahaya putih keluar. Bayangkan. Terus dia perhatikan dan sampai tuan rumah itu nggak tidur.
datang ke kamarnya dan dia perhatikan, dia menemukan budaknya lagi sujud dan berdoa, "Ya Allah, untuk menyelesaikan masa pembudakan saya ini, saya ingin menghabiskan waktu saya ini untuk beribadah kepadamu, wahai Allah." Itu doanya. Diperhatikan lagi. Ini suaminya dulu yang perhatikan. Untuk hari keduanya masih penasaran. Dia ajak istrinya. Dia ketemukan hal yang sama. Apa yang dilakukan? Malam hari dia melakukan hanya ibadah saja. Apa yang dilakukan oleh tuannya? Besoknya langsung mereka mengatakan, "Kami membebaskan engkau wahai budak." Apa yang terjadi? Doanya, perhatikan doa terakhirnya. "Ya Allah, seandainya dengan keluarnya, bayangkan bebas ya. Kalau budak itu sudah seakan-akan kita bilang mau disuruh ini, mau disuruh itu, sudah. Pokoknya milik kita, seakan-akan barang kita. Tetapi pada saat itu dia disuruh keluar, "Ayo keluar." Tapi apa katanya? Kata budak ini, "Ya Allah, seandainya saya keluar ini, itu memotong hubungan saya dengan engkau, membuat saya lalai, maka matikanlah saya." Langsung mati. Bayangkan. Seorang budak yang diperbudak oleh manusia, doanya diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah itu, "Fadhkuruni adzkurukum." Di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Fadhkuruni adzkurukum," langsung. "Fadhkuruni," Allah perintahkan tanpa ada batas. Dalam ayat dikatakan, "Fadhkuruni adzkurukum." Langsung Allah balas ya. "Fadhkuruni," ingatlah aku ini. Bukan ingatlah aku pada saat kita itu lagi sakratul maut, pada saat kita itu demamnya sangat tinggi, "Ya Allah," baru itu ingat Allah. Enggak, "Fadhkuruni." Allah tidak mengatakan, "Fadhkuruni inda maradika," ingatlah aku ketika engkau marid, ketika engkau sakit. Enggak. Allah katakan, "Fadhkuruni," ingatlah aku. "Adzkurukum." Langsung Allah katakan, maka saya ini akan ingat kalian. Terus katanya, "Ud'uni astajib lakum." Kalau saya yang mengatakan, ya boleh kita nggak percaya ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mungkin nggak Allah bohong gitu ya? Nggak mungkin. Allah mengatakan, "Ud'uni," berdoalah kepadaku. "Astajib lakum." Sama lagi. Maka saya akan mengabulkan doa kalian. Kita sebagai manusia ini gini loh. Kita sebagai manusia itu mengatakan, maunya kayak gini. "Ya Allah, turunkan harta benda ini." Langsung turun dari langit, langsung pak. Tetapi kita walaupun begitu kita tidak pernah berdoa. Kita hanya gini. Pokoknya setiap semua harta yang saya miliki itu atas dasar kemampuan saya. Itu yang kita yakini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya akhiri dengan sebuah kisah. Kisah seorang soleh. Perhatikan, dia ini berdoa kepada Allah. Dan semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Nah, pada kisah ini mintanya apa? Ya Allah, dia minta kepada Allah. Dia ini orang fakir, miskin, fakir banget. Pokoknya larinya kemana? Ke Allah. Yang dia ingat cuma Allah. Dia lari ke masjid, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta harta benda. Bayangkan, malam itu perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan langsung doa seorang soleh ini. "Ya Allah, kasihlah hamba ini harta." Mintanya. Pokoknya dia ikhlas sekali. Dia dalam keadaan susah banget, minta kepada Allah. Dia enggak minta dulu kepada Pak RT, enggak. Kepada kepala desa, enggak. Karena dia yakin satu-satunya pintu manusia kalau diminta sekali mungkin dikasih. Tapi kalau minta 2 kali kadang mukanya berubah. 3 kali apalagi kadang diusir. Allah Subhanahu wa taala marah kalau kita enggak minta. Tadi saking manjanya dia minta, "Ya Allah, turunkan harta." Pada malam itu ada namanya, kalau kita sebutkan sekarang itu presiden, Amir di kampung itu. Ya presiden lah kita katakan. Atau kita ambil yang paling kecil, kepala desa lah. Malam itu kok kepala desa ini mau bertobat, kok gelisah. Kok rasanya saya ini kok gelisah, enggak tenang. Kok enggak tenang saya ini?
dan di masjid itu ada fakir tadi, orang miskin tadi minta kepada Allah, minta harta. Kok gelisah ini? Saya mau bertobat kepada Allah kok gelisah. Dia ambil harta terbaiknya kepala desa tadi, harta terbaiknya kepala negara tadi, presiden tadi. Dia nggak tahu, dia tawakal kepada Allah. Ya Allah, saya akan menyimpan harta ini di atas kuda saya ini, dan saya tidak akan membawa kuda ini dengan sendiri, tapi saya akan melihat kuda ini di mana dia menuju. Maka kepada orang itulah harta ini saya kasih. Bayangkan. Dengan kekuasaannya Allah, harta itu, kuda itu bawa. Bayangkan ya, siapa yang menunjukkan? Kuda itu bawa harta itu. Menujunya kemana? Ke masjid. Allahu Akbar. Harta itu, kuda itu menuju ke masjid. Aneh, dilihat sama, kok aneh. Ini kuda kok ke masjid? Ada apa di masjid malam-malam kayak gini? Bayangkan, ada apa di masjid ini? Kok malam-malam kok ke masjid? Gelap gitu. Pas ke masjid, kepala desa tadi atau kepala negara tadi melihat ada seorang yang minta, lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah langsung kepala desa itu atau kepala negara tadi mengambil hartanya dan dikasihkan kepada orang tadi. Allah yang mengutusnya. Apa katanya? Itu harta, kalau kita bilang itu emas, disimpan di karung langsung dikasih. Itu cukup untuk menjadikan orang tadi itu menjadi orang yang paling kaya. Apa katanya? Itu belum cukup. Allah kalau sudah kasih, nggak main-main. Kita kalau minta, ya mungkin dikasih segini. Ya kadang tidak sesuai yang kita minta kalau kepada manusia. Allah kalau sudah kasih, perhatikan. Allah kasih semuanya, kasih. Setelah itu, kata kepala desa tadi, kata kepala negara tadi, wahai fulan, jika engkau membutuhkan sesuatu, datanglah kepadaku. Mintalah kepadaku, nggak cukup harta tadi. Langsung dikasih. Jika engkau membutuhkan apalagi, membutuhkan sesuatu, datanglah kepadaku. Siapa yang gak bahagia? Dijamin hidupnya sama manusia. Datanglah kepadaku. Apa jawabannya? Perhatikan orang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pada kesempatan ini, jangankan dikasih harta sekarung, terus dikasih jaminan. Kalau mau lagi datang ke saya, ini nomor HP saya, bahagianya minta ampun. Kalau punya saya langsung terbang keliling dunia, saking bahagianya, seakan-akan dia adalah orang yang paling bahagia. Tetapi apa jawaban orang tadi? Jawabannya, wallahi, kalau saya membutuhkan sesuatu, saya tidak akan pernah datang kepada engkau, tetapi saya akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan engkau membawa harta engkau untukku. Bayangkan, yang menciptakan aku, kamu, dan harta kamu ini. Saya tidak akan pernah datang kepada engkau, tapi saya akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala.